Kita menghargai kebijakan dan keputusan pemerintah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa seluruh elemen pemerintah termasuk kementerian bahu-membahu berkolaborasi, bekerja sama sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini. Anggaran ratusan triliun rupiah tidaklah sedikit. Anggaran ini tidak bisa hanya cukup untuk menangani 3 bulan mendatang. Oleh karena itu, pemerintah, khususnya di kementerian, lebih lagi di Kementerian Pertanian, kita berpikir dalam skala yang cepat dan skala yang luas, bagaimana bisa membantu hasil produksi pertanian yang pada hari ini sudah masuk ke tahap panen raya itu bisa terserap dengan baik. Karena kalau produk pertanian tidak terbeli, tidak terserap oleh pasar, sementara industri pada saat sekarang ini dalam keadaan kolaps karena dampak dari COVID-19, maka sudah bisa dipastikan pendapatan para petani akan berkurang atau bahkan tidak memperoleh penghasilan sama sekali. Ketika petani sudah tidak mempunyai kemampuan karena pendapatannya tidak ada untuk memproduksi bercocok tanam kembali di lahan-lahan pertanian mereka, inilah sebagai pertanda kita menghadapi krisis babak kedua setelah COVID-19 ini usai. Oleh karena itu, menyelamatkan sektor pertanian, menyelamatkan daya beli para petani, ini menjadi prioritas dari pemerintah agar supaya kita tidak semua terpuruk, terjerumus di dalam lembah krisis karena dampak dari COVID-19. Sudahlah saudara-saudara kita di sektor informal perkotaan yang telah banyak kehilangan pekerjaan, di sektor jasa mereka sudah memasuki fase PHK besar-besaran, di industri juga demikian. Ini jangan sampai terjadi di petani juga mengalami kehilangan pendapatan yang cukup besar sehingga mereka tidak bisa bercocok tanam atau memproduksi kembali tanaman-tanaman pangan yang itu kita butuhkan semua. Oleh karena itu, langkah pemerintah ke depan dan dari mulai saat ini dan ke depan harus memperhatikan dan juga memprioritaskan para petani-petani ini yang jumlahnya adalah puluhan juta rumah tangga yang juga harus diselamatkan. Karena kalau mereka di kekuatan terakhir ekonomi bangsa ini juga ikut terpuruk, ikut terjerumus, maka bangsa ini, masyarakat kita, negara kita akan mengalami krisis ekonomi yang cukup mendalam. Oleh karena itu, program-program yang sifatnya strategis dan masif dalam langkah penyerapan ini seperti resi gudang, kemudian operasi pasar untuk penyerapan produk-produk pertanian, mempercepat proses distribusi barang komoditi pertanian dari hasil panen mereka ke pasar-pasar, itu merupakan langkah-langkah yang sangat diperlukan. Sehingga denyut nadi ekonomi kita dari desa sampai ke kota ini tetap ada, meskipun sektor ekonomi lainnya mengalami kerapuhan pada saat menghadapi COVID-19 ini. Oleh karena itu, program-program pangan lestari, program pangan mandiri, di mana lahan-lahan pertanian yang terlantar, lahan-lahan perkebunan yang masih terlantar, itu bisa diakses dan bisa dikelola oleh para petani-petani dan juga oleh
arus balik dari pekerja sektor informal yang sudah tidak lagi mendapat pekerjaan, dan juga para pekerja-pekerja yang di PHK. Berikanlah mereka kesempatan dan doronglah mereka, motivasilah mereka untuk kembali ke sektor pertanian. Karena hanya dengan di pertanian inilah bisa memberikan makan bagi keluarga-keluarga mereka dan bisa memberikan pendapatan dari hasil penjualan produk pertanian ini. Saya kira langkah-langkah dan program-program strategis yang bersifat masif di sektor pertanian dan khususnya bagaimana menyelamatkan jutaan rumah tangga petani kita ini menjadi prioritas yang harus dipikirkan secara bersama.